Kita harus meminta hikmat, bukan berkat. Kita dalam hidup ini kita pasti mempunyai kekurangan. Kita harus seperti Salomo. Salomo tidak minta emas. He didn't ask for gold. Dia tidak minta uang, he didn't ask for money. Tetapi dia minta yang namanya hikmat. Teman-teman, orang yang berhikmat akan mendapatkan hal-hal yang baik dan positif. Dalam kehidupan bukan Tuhan yang jahat. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu in a blink of an eye. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dengan begini saja, amin. Ujian bukan suatu penderitaan, tapi ujian adalah sebuah kesempatan. Yang percaya katakan amin. Orang yang tekun teman-teman adalah orang yang pantang menyerah. Anak-anak panti, mereka gak punya orang tua. Tapi saya terharu, mereka bisa kayak gitu. Sama Tuhan mereka bisa kayak gitu. Mereka bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kenapa kita kok sebagai anak-anak youth di tempat yang bagus sekali, kenapa kita kok gak mau seperti begitu? Pelan-pelan, lama-lama kamu akan bisa. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dengan keras kita katakan. Dia melihat ujian sebagai kesempatan untuk dia melejit. Yang kedua adalah kita harus mempunyai iman yang kuat. Caranya gimana? Mendengarkan firman Tuhan. So easy. Tetapi teman-teman, menyerah itu harganya mahal. Katakan mahal. Menyerah itu mahal. Menyerah itu selalu solusi iblis untuk kita. Ya. Iblis akan berkata, ngapain kamu susah-susah les? Ngapain kamu susah-susah ke gereja? Ngapain kamu susah-susah pelayanan buat Tuhan? Nyerah po. Ya, setan selalu gitu. Tuhan. Seperti lagu ini katakan Tuhan, Kaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Tiada yang lain kami andalkan selain nama Tuhan Yesus. Sebab nama Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa Tuhan. Kami mau percaya, kami mau bernyanyi, kami mau melewati tahun ini dengan nama-Mu Tuhan. Dengan penyertaan-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan kirimlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Sebab kami keperlukan hadirat-Mu Tuhan. We need you Lord. Kami perlu Kau hadir di sini Tuhan. Berkatilah, urapilah anak-anak-Mu yang hadir di sini Tuhan. Urapilah pelayan Tuhan. Urapilah hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema di setiap hidup kami Tuhan. Berkatilah Tuhan, jangan lewatkan satu pun. Because we know you're here. Kami tahu, kami percaya Kau hadir di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami andalkan hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah youth sore hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak muda yang percaya kita sama-sama katakan. Belum semuanya katakan. Sebelum duduk boleh cari 5 orang. Cari 5 orang sama-sama katakan. Kamu kok hari ini keren bro. Kamu kok hari ini ganteng bro. Hari ini kok cantik sis. Ayah boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh silakan duduk teman-teman. Mana suaranya GSS Youth? Saya mau GSS Youth mulai tahun ini. Kalau Koko Imo yang khotbah, aminnya keras. Amin? Amin? Karena GSS Youth tahun ini, Koko Imo percaya bahwa akan ada revival. Amin? Kita akan penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa yang baru. Amin, saudara-saudara. Dan aku mau tempat ini lebih keras, lebih semangat daripada tahun lalu. Daripada ibadah Natal tahun lalu. Ibadah tahun lalu siapa yang diberkati oleh ibadah Natal tahun lalu? Ibadah Youth Natal tahun lalu. Boleh berikan tepuk tangan dong? Saya mau tahun ini, meskipun hari ini Chinese New Year, minggu depan bawa 1 jiwa. Bawa berapa? 1 jiwa. Ya teman-teman, kita mau memenuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa yang baru. Boleh tepuk kanan kiri kalian. Katakan, kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Ceblek sekarang, ceblek, jangan ngantuk. Katakan, jangan ngantuk. Ya, hari ini teman-teman, kita mulai tahun ini kita harus ada api baru. Hari ini saya tadi pagi barusan ada program kerja
saya mendatangi panti asuhan sama pihak kampus saya. Nah, teman-teman, waktu di situ ya kita memberikan sembako, kita menyanyi lagu, kita nyanyi lagu sekolah minggu ya. King Kong badannya besar, tapi aneh. Ya, kita nyanyi, kita suka cita teman-teman. Tapi what surprises me, yang mengagetkan saya, yang mengejutkan saya, bahwa anak-anak kecil itu sangat sungguh-sungguh. Ya, anak-anak kalau di panti, mereka waktu kita nyanyi ku mau cinta Yesus saja, mereka tutup mata, mereka sembah, mereka angkat tangan. Bayangkan, anak-anak kecil sekali, kecil. Mereka mau sembah Tuhan Yesus. Meskipun mereka nggak tahu arti lagu itu, mereka tetap mau menyembah Tuhan Yesus. Waktu kita nyanyi, hari ini ku rasa bahagia. Oh, mereka bahagia banget teman-teman. Kenapa kita kok sebagai anak-anak youth di tempat yang bagus sekali, kenapa kita kok nggak mau seperti begitu? Coba renungin baik-baik. Mereka anak-anak panti, mereka nggak punya orang tua. Tapi saya terharu, mereka bisa kayak gitu. Sama Tuhan mereka bisa kayak gitu. Mereka bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati. Mereka bisa bersuka cita buat Tuhan. Ayo GCSU tahun ini, kita mau bersuka cita. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, amin. Yang mau berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ayo, ini your home. Buat kalian yang pertama kali datang hari ini, welcome home. Ini your home, kalian very welcome here. Oke, sama-sama sekali lagi ceblek kanan kiri, katakan jangan ngantuk. Oke, teman-teman hari ini kita membaca Yakobus 1 ayat 1 ayat 8. Jangan ngantuk ya teman-teman, kita baca Yakobus 1, the letter of James. Kita baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada 12 suku di perantauan. 2. Boleh baca, saudara-saudaraku, anggaplah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam next. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dengan keras kita katakan 4. Dan biarkanlah ketekunan itu yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. 5. Tetapi apabila ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang ke-6, dengan keras, hendaklah ia memintanya dalam sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan 8 yang keras. Sebab orang yang mendua hati dalam hidupnya. Boleh katakan amin. Di sini Yakobus menulis banyak hal di sini. Di sini kita hampir bisa mendapatkan kurang lebih 3 atau 4 khotbah. Tapi teman-teman, judul perikop ini adalah iman dan hikmat. Teman-teman, kemungkinan kita dalam hidup ini kita pasti mempunyai kekurangan. Setuju? Kita mempunyai kekurangan banyak ya. Saya punya kekurangan banyak. Orang yang terhebat pun punya kekurangan. Mungkin kita kekurangan pintar. Mungkin kita kurang pintar. Dalam sekolah kita kurang pintar. Mungkin kita kekurangan dalam apa lagi dalam kehidupan ini? Kekurangan dalam apa? Pengalaman, betul? Kita sebagai anak muda kita kekurangan dalam pengalaman. Kita jam terbangnya istilahnya kecil sekali. Tetapi teman-teman, kita sebagai anak muda dikatakan di situ, kita harus meminta hikmat. Sama-sama katakan hikmat. Kita harus meminta hikmat. Kita harus meminta hikmat, bukan berkat. Kita harus seperti Salomo. Salomo tidak minta emas. He didn't ask for gold. Dia tidak minta uang, he didn't ask for money. Tetapi dia minta yang namanya hikmat. Teman-teman, orang yang berhikmat
akan mendapatkan hal-hal yang baik dan positif. Yang percaya katakan amin. Kita akan, saat kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan seperti Salomo, hidup kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Tapi teman-teman, hikmat itu kita harus minta dengan Tuhan. Kita tidak bisa meraih hikmat dari dunia, tapi kita harus minta dari Tuhan yang di atas. Kalau skill kita bisa mendapatkan dari dunia, kita bisa belajar sendiri. Tetapi hikmat datangnya hanya dari Tuhan, dari atas. Nah guys, panggilnya guys saja ya. Tapi kita harus minta hikmat dengan iman. Dikatakan di situ, hikmat dengan iman. Iman artinya apa? What does faith mean? Iman artinya apa? Iman artinya jangan bimbang. Dikatakan di Yakobus di terakhir. Boleh kita baca. Jangan mendua hati. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sebab itu teman-teman, we have to ask for faith. Kita harus minta iman dengan yang namanya hikmat. Kita harus minta hikmat dengan yang namanya iman. Teman-teman, dikatakan di situ, kita harus tekun. Kita harus tekun di dalam apapun yang kita kerjakan. Orang yang tekun teman-teman adalah orang yang pantang menyerah. Dalam kehidupan, we realize it. Dalam kehidupan bukan Tuhan yang jahat. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu in a blink of an eye. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dengan begini saja, amin. Tuhan bisa lebih cepat daripada Indomie instan 2 menit. Tuhan Yesus bisa langsung. Tetapi apa? Tetapi seringkali kita saja yang belum siap, betul? Kita belum siap. Tuhan bisa saja memberikan kekayaan kepada Cece Esther, tetapi kadang kita yang belum siap. Kadang-kadang bisa langsung kasih jodoh kepada orang. Ya, amin. Tapi seringkali kita yang belum siap. Betul? Ya. Apa yang kita belum siapkan? Mungkin kedewasaan kita. Ya. Mungkin uang kita belum mencukupi. Apa lagi yang belum siap? Ada yang mau jawab? Belum siap apa lagi? Followersnya belum tinggi. Ya, begitulah teman-teman. Sometimes God can do things in a blink of an eye, but it's just us that we're not ready. Bukan, itu masalahnya di kita. Coba renungkan baik-baik. Kita seringkali belum siap. Kenapa kita belum siap? Karena kemungkinan kita punya karakter-karakter yang perlu diubahkan oleh Tuhan. Teman-teman, dalam kehidupan kita punya hal-hal yang perlu kita baiki. Mungkin sifat marah, ya. We're still working on that. I'm still working on that. Sifat malas, itu perlu kita perbaiki. Sifat apa lagi? Yang di kuliah, yang di sekolah. Nyontek. Ya. Itu karakter yang kita perlu ubahkan. Ya, kita harus ubah. Apalagi? Ada yang mau jawab? Sifat-sifat apa lagi yang kita perlu baiki? Terlalu banyak screen time. Oh, terlalu banyak main lato-lato ya. Tak. Aku aja tadi ke panti ada lato-lato ya guys. Dia bisa tak ini 2 menit. Ya, gitu. Apalagi yang kita perlu perbaiki? Yang kita perlu baiki teman-teman perhatikan. Adalah sifat kita yang tidak tekun. Sama-sama katakan tekun. Yang perlu kita perbaiki adalah itu. Sifat yang tidak tekun. Hari ini kita fokusnya kepada tekun. Karena Yakobus berkata, tekunlah. Teman-teman, ada orang yang dalam hidupnya yang gak pernah tekun. Banyak kita belajar dari cerita orang-orang. Di luar negeri maupun di dalam negeri. Orang-orang yang hidupnya gak pernah tekun. Seperti melakukan sesuatu gak pernah sampai selesai. Pernah teman-teman melakukan sesuatu sampai gak selesai? Pernah, sering. Belajar bahasa Jepang, 1 minggu aja langsung selesai. Ngejar cewek 1 minggu langsung selesai. Ya, gak tekun. Betul Mas Paulus? Ya, apalagi?
kita nggak selesai kalau misal kita belajar sesuatu yang baru. Misal belajar nyanyi 1 minggu langsung, aduh aku selesai, nggak bisa aku. Itu adalah sifat yang nggak tekun. Itu yang perlu kita perbaiki. Nggak pernah istilahnya sampai tuntas, nggak pernah sampai selesai. Dikit-dikit, aduh no man. Dikit-dikit, ya udahlah, nggak mungkin aku bisa, betul? Dikit-dikit, mungkin dia nggak bisa lupain cowok yang itu ya. Ya mungkin gitu. Mungkin aku nggak bisa, aku nggak bisa. I just can't, nggak bisa. Dikit-dikit langsung nyerah, betul? Banyak demo, ya kita komplain kepada Tuhan. Saya mau memberikan sebuah contoh di sini. Boleh saya minta kamera gimbal atau moving? Jadi, aku mau memberikan contoh tentang ketekunan. Ya, jadi ketekunan teman-teman. Mungkin kita lakukan, kalau kita melakukan sesuatu yang baru, banyak guru yang berkata, pelan-pelan, lama-lama kamu akan bisa. Nah, seringkali yang kita nggak menyadari adalah ini. Saya membawa timbangan, ya, kelihatan ya, oke. Dan saya membawa snack. Ini saya akan membuka. Jadi teman-teman, saya akan menimbang sip ini, snack sip ini. Oke, saya nyalakan timbangan. Boleh tunjukin sini, Joel? Jadi teman-teman, seringkali yang kita lakukan, kita menabur sedikit demi sedikit. Ya, seringkali kita melakukan sesuatu gak ada progresnya, betul? Seringkali kita melakukan sesuatu sepertinya gak ada yang berubah, betul? Ya, tapi apa? Saya buka ini. Oke. Aduh, gak iso buka era. Wait. Oke. Jadi teman-teman, misal saya kasih contoh. Apa ya? Belajar nyanyi. Ya, teman-teman, belajar nyanyi itu bukan sekedar teriak-teriak ya, tetapi ada tekniknya. Ini ada guru vokal kita, suhu kita, Mr. Teddy. Ya, jadi ini adalah sebuah taburan. Teman-teman, setiap kali kita les, setiap kali kita latihan, itu sebuah taburan. Yang percaya katakan amin. Suatu hari kita akan tuai. Oke. Aduh, tambah gendut ya. Oke. Sorry. Yang mau silakan. Oke. Jadi, teman-teman, satu sip ini, satu piece ini, kalau ditimbang, saya taruh di sini. Gak ada perubahan. Ya, kalian kok mau ini, lihat. Perubahannya 0. Ini pertama kalian belajar. Ini misal, belajar nyanyi pertama kali. Itu taburannya. Next. Les kedua kali. Ini. Oh, perubahannya sedikit sekali ya. Cuma 1 gram. Ya. Ini menyenangkan atau enggak? Enggak. Oke. Saya tambahkan lagi. Tetap tekun. Les ketiga kali. Oh, masih 2 gram. Aduh, masih 2 gram. Capek aku. I think I'm gonna give up, man. Nah, aku les ke 4 kali. Naik 4 gram. Tapi teman-teman, lama-lama kok kita belajar, kita tekun, lalu saya langsung tuang aja ya. Tapi kita tekun, naiknya banyak, kan? Kumpulkannya banyak. Ini berapa gram? 21 gram. Nah, teman-teman, you get what I mean, right? Kalian mengerti? Saat kita menabur sedikit demi sedikit, saat kita tekun menaruh barang, saat kita tekun menabur, maka pada akhirnya, kalian akan melihat penuaiannya.
Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita? Jadi begini, kalian tabur sedikit demi sedikit, pada masa depan kalian akan tuai. Ini berapa? 21 gram. Dan bukan hanya 21 gram, kalian bisa tuai semuanya. Jika kalian taburnya banyak. Ya teman-teman, itu adalah, that's my point, this sermon. Adalah kita harus tekun, sedikit demi sedikit. Karena pada akhirnya, kalian akan tuai berkat dari Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Orang yang tekun teman-teman adalah orang yang pantang menyerah. Pantang menabur sip ini. Dari 0 gram bisa sampai 1 kilo. Itu adalah taburan kita. Tapi teman-teman, orang yang menyerah menabur adalah orang-orang yang rugi. Sama-sama katakan rugi. Kata kepada kanan kiri kalian, menyerah itu rugi. Menyerah itu sangat rugi. Dalam kehidupan teman-teman kita di masa depan, mungkin kita menjadi orang-orang yang menghadapi banyak sekali masalah dan kita ingin menyerah. Saat kita melakukan hal-hal dan gak ada hasilnya. Ya, tetapi kita harus tetap tekun. Jika kita menjadi orang-orang yang tekun teman-teman, maka di situ saudara dan saya, kita akan melihat perkara perkasa yang luar biasa. Perkara-perkara yang luar biasa terjadi. Amin teman-teman. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, yang mau sip silakan langsung maju boleh. Satu-satu silakan. Ada yang mau? Langsung maju ya. Oke. Silakan. Oke, ada 3. Oke, pas. Ya. Oke, silakan ambil. Oke. Guys, yang namanya Yusuf itu tekun. Kisah Yusuf adalah Yusuf dijual. Yusuf dijual jadi budak. Tetapi apa teman-teman? Dia menjadi budak yang tekun. Yusuf menjadi budak yang baik. Yusuf dimasukin penjara. Di penjara pun ia tekun. Di penjara pun ia tekun. Sampai dia bisa dipercayain kunci penjara. Setelah itu ia juga bantu temannya lupa sama Yusuf. Dia tetap tekun. Ya, Tuhan jadikan ia sampai menjadi Perdana Menteri. Teman-teman, saya mau katakan hari ini, bahwa orang Kristen kalau tekun, ia akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, amin. Tapi dalam hidup kita, kalau kita tekun, kita tidak gampang menyerah. Setan akan selalu menunjukkan kita sisi positif. Sisi positif apa? Sisi positif dari menyerah. Betul? Setan akan menunjukkan sisi positifnya menyerah itu bagus. Kita gak perlu kerja keras teman-teman untuk menyerah, betul? Menyerah itu gampang ya. Sangat gampang. So easy. Tetapi teman-teman, menyerah itu harganya mahal. Katakan mahal. Menyerah itu mahal. Menyerah itu selalu solusi iblis untuk kita. Ya. Iblis akan berkata, ngapain kamu susah-susah les? Ngapain kamu susah-susah ke gereja? Ngapain kamu susah-susah pelayanan buat Tuhan? Nyerah po. Ya, setan selalu gitu. Menyerah teman-teman. I wanna say, menyerah itu awalnya enak. Tapi endingnya selalu tidak baik. Endingnya selalu akan pasti ada rasa menyesal. Rasa buruk dalam diri kita. Pasti akan ada rasa di mana Tuhan, kita tidak menuruti kehendak Tuhan. Ayo kita GSCS mulai tahun 2023. Kita menjadi orang-orang yang tekun. Mana suaranya? Boleh berikan tepuk tangan. Yang mau tekun. Kita tekun buat Tuhan. Nah teman-teman, saya judulkan khotbah hari ini saya adalah Persistency is key. Sama-sama katakan persistency is key. Apa ini? Ketekunan adalah kunci. Ketekunan adalah kunci. Kita harus belajar, we have to learn from the letter of James. Bahwa persistency is key. Bagaimana teman-teman kita bisa menjadi orang-orang yang tekun. Di Yakobus 1 ayat 2-3 dikatakan. Kita boleh baca bersama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. New Living Translation, it says in the slide, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come in your way, consider it an opportunity for great joy. Di slide saya, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Teman-teman, tekun dalam New Living Translation, saya sangat suka, adalah endurance. Endurance artinya adalah bagaimana kamu bisa bertahan dalam penderitaan. Itu yang dikatakan New Living Translation. Dalam New International Version adalah perseverance. Ketekunan dalam penderitaan. Teman-teman, yang pertama, gimana kita bisa menjadi orang yang tekun? Catat baik-baik, yang pertama kita harus menjadi orang yang tahan uji. Katakan tahan uji. Jangan takut teman-teman dengan namanya pencobaan atau ujian. Hanya dengan kita menjadi seorang yang tahan uji, kita bisa menjadi orang yang tekun. Kalau kita tidak tahan uji, kita pasti gampang menyerah. Tapi kalau kita tahan uji, kita udah biasa dengan pencobaan. Kita tidak akan pernah menyerah. Saya memberikan contoh. Ada suatu hari yang datang suatu hari ada orang wawancara datang kepada Mike Tyson. Mike Tyson adalah seorang boxer yang luar biasa. Lalu suatu hari Mike Tyson, seorang wawancara bilang sama Mike Tyson, aku ada lawan untuk kamu. Mike Tyson jawabnya apa? Oh, siapa? Wawancaranya bilang, juara tinju RT di Mulyorejo. Lalu kira-kira Mike Tyson balasnya gimana? Mike Tyson bilangnya apa? Mike Tyson akan marah, betul? Kok Mike Tyson juara dunia dikasih juara tinju RT di Mulyorejo? Kok bisa? Mike Tyson maunya pasti yang kelas dunia, betul? Mike Tyson maunya kelas dunia, karena apa? Karena Mike Tyson sudah tahan uji. Dia melihat ujian sebagai kesempatan untuk dia melejit. Pasti Mike Tyson maunya lawan yang lebih hebat, ya? Sebab itu teman-teman, kita harus meniru dia. Ujian bukan suatu penderitaan, tapi ujian adalah sebuah kesempatan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, gimana kita bisa tekun? Yang kedua adalah kita harus mempunyai iman yang kuat. Katakan iman yang kuat. Teman-teman, iman ada yang dikatakan iman timbul dari pendengaran. Iman kita harus kuat, makanya kita harus membangun iman kita. Caranya gimana? Mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau kalian datang ke gereja, doa malam, ke youth hari ini, kalian sedang membangun iman kalian. Dan itu akan menghasilkan ketekunan. Saya rindu, saudara dan saya, kita bisa memprotekkan firman Tuhan yang luar biasa, di mana kita semua belajar bahwa iman kita harus bertumbuh supaya kita bisa tekun. Amen. Karena untuk tidak menyerah itu teman-teman, itu membutuhkan iman. Betul? Pernah kalian sedih? Pernah? Gak ada yang pernah? Gak ada yang pernah galau malam-malam? Pernah? Itu pasti membutuhkan kekuatan. Begitulah juga saat kita menderita, saat kita melewati ujian, saat kita menghadapi masalah, kita membutuhkan yang namanya iman. Tapi teman-teman, saat kita mempunyai iman, orang bisa melihat situasi apapun, ia akan melihat yang tidak ada menjadi ada. Amin, teman, boleh berikan tepuk tangan. Yang ketiga, gimana kita bisa tekun? Adalah kita harus melatih diri kita. Ada hal-hal yang kita harus paksakan, guys. Kadang-kadang dalam hidup kita gak mau, gak kebiasaan. Betul, sekolah itu enak atau enggak? Tapi kita harus paksa diri kita. Push up itu enak atau enggak? Tapi kita harus memaksa agar otot kita bisa kuat. Belajar itu enak atau enggak? Tapi kita harus memaksakan diri kita supaya kita bisa lebih pintar. Itu adalah apa? Kita harus melatih diri kita. Hari ini paksakan diri kalian untuk menjadi orang yang tekun. Bangun pagi, susah emang.
Tapi kalian harus paksa diri, harus melatih diri kalian. Harus biasakan diri kalian untuk tidak menyerah. Untuk menjadi orang yang tekun. Setiap kali kalian mau menyerah, listen to me guys. Setiap kali kalian mau menyerah, ayo paksa diri kalian. Dorong kanan kiri kalian, katakan. Jangan menyerah. Gak boleh, aku harus tetap maju. Teman-teman, saudara, kita harus menjadi orang-orang yang pantang menyerah. Kita harus memaksa diri kita untuk pantang menyerah. I know it's hard. Emang susah. At this age, at this day of age. Sebagai anak-anak teenagers, GSS teens and youth ini susah. It's hard. It's super hard on me as well. Tapi kita harus tetap tekun, amen. These past few months, I felt like giving up. Tetapi apa? I didn't give up. Lalu apa? Saya menuaikan hal yang bagus. Yaitu apa? UAS saya nilainya lancar-lancar semua. Boleh berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Saya tekun. I didn't give up. Saya dijadikan wakil ketua kelas. Saya hampir saja gak mau bro. Saya bilang sama komting saya, aku ngomong I'm giving up. Aku hampir saja bilang aku nyerah lah, aku jadi mahasiswa biasa. Tapi apa? I didn't give up. Saya tekun. Saya melakukan apa yang saya bisa. Karena teman-teman, saya sudah tahu bahwa kalau saya menyerah, hal-hal yang baik tidak bisa datang. Tapi kalau kita tidak menyerah, hal-hal yang baik akan Tuhan datangkan buat kita semua. Amen? I know it's hard. Tapi teman-teman, kita harus mengetahui apa hasil dari ketekunan kita. Kita hari ini mau belajar apa hasil dari ketekunan kita. Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, so let it grow, for when your endurance is fully developed. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu. New International Version dikatakan mature and complete. Dewasa dan utuh. Yang pertama, apa hasil dari kita tekun? Dikatakan di sini yang pertama adalah kita tidak akan kekurangan. Amin. Orang yang tekun tidak akan pernah melihat sesuatu yang berkurang dalam hidupnya. Mungkin terlihat sekarang, tapi masa depan gak akan. Amin. Ia gak akan pernah melihat kelaparan. Dia tidak akan pernah melihat kekeringan. Dia tidak akan melihat kekurangan. Mungkin kekurangan sebentar, tapi tidak untuk selama-lamanya. Saya berdoa semua yang mengikuti GSS Youth, kalian tidak ada yang kekurangan. Amin. Saya berdoa buat kalian semua. Tetap kita harus tekun. Karena ini adalah hasil ketekunan. Mungkin ketekunan kalian hari ini belum menghasilkan sesuatu. Gak apa-apa. Tetaplah tekun. Seperti ini. Kalian tekun dalam hal-hal kecil akan menjadi 20 gram. Akan lebih. Mungkin apa yang kalian lakukan hari ini kecil. Tapi suatu hari Tuhan akan memperluaskan. Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Little by little. Mungkin kita hari ini we feel like giving up. Tetapi kita harus tekun. Kalian mau pinter main game, lakukan dengan tekun. Kalian mau apapun di sini kita terima kalian apa adanya. Ya. Kalian mau apapun, saya terima kalian apa adanya. GSS Youth sangat open buat kalian. Ya. We are hot, we are open, and we are transparent. We are a hot church. Amen. Kita lakukan dengan tekun. Kalian bisa bahasa Jepang? Oke, lakukan dengan tekun. Untuk memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, ketekunan itu little by little. Pemain musik Mas Paulus main sudah berapa tahun Mas Paulus? 10 tahun. Lebih ya, lebih dari 10 tahun. Tapi teman-teman, ketekunan itu begitu. Waktu berjalan kalian akan lebih baik.
Yang kedua teman-teman, apa hasil dari ketekunan? Apa berkat dari ketekunan? Yang kedua adalah kita akan menuai buah. Katakan buah. Orang yang tekun, ia sedang menabur. Ya seperti menaruh biji. Ya, seperti petani yang menabur. Saat kita menabur, kita akan menuai yang namanya buah. Teman-teman, kalau kita nggak pernah tekun dalam apapun yang kita kerjakan, kita nggak akan pernah mendapatkan buahnya. No fruit. Tapi kalau kita tekun, kita akan melihat buahnya. Amen. Saat kita tekun melakukan firman Tuhan, when we persevere, when we endure, saat kita tekun melakukan firman Tuhan, mungkin kita disuruh mengalah. Mengalah itu susah betul. Tapi kalau kita tekun dalam mengalah, kita akan menuai buah yang matang dan baik. Kita harus tekun. Mungkin kita sakit hati, tapi kita harus tekun dalam mengalah. Tapi satu saat, saudara akan membuahkan sesuatu yang luar biasa dan matang, indah dan matang. Saya mau tanya, buah yang manis ciri-cirinya apa? Buah yang matang ciri-cirinya apa? Manis, enak, apalagi? Empuk, ya. Selalu manis, buah yang matang itu selalu manis, enak. Yang kalian lupakan adalah apa? Buah yang manis, mahal. Teman-teman tahu, anggur Jepang itu bisa sampai 10 juta satu gini. Satu ini, ya. Karena apa? Karena mahal dan matang. Ya, pengen lagi gak buah manis? Buah yang matang, pasti pengen terus. Sebab itu teman-teman, saat kita menabur, kita akan menuai buah yang manis. Kita menjadi orang-orang yang manis. Orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Amin teman-teman. Ada istilah di sekolah katakan bersusah-susah dahulu. Ya, bersenang-senang nanti. Ayo kita menjadi orang Kristen yang tekun. Yang ketiga yang terakhir teman-teman. Mungkin teman-teman ngantuk, I'm sorry. Tapi yang ketiga adalah apa berkat dari orang tekun? Dengan percaya kita katakan yang ketiga apa? Disempurnakan. Sempurna. Ya. Kita akan disempurnakan. Apa yang terjadi saat kita disempurnakan? Pribadi kita menjadi lebih baik. Karakter kita menjadi lebih baik. Sifat kita menjadi lebih baik. Skill kita akan lebih baik. Teman-teman, I want you to catat baik-baik ini. 3 poin ini ya. Tekun adalah saat diri kita diubahkan meskipun kita tidak melihat. Pemain musik boleh naik. Tekun adalah kita melakukan hal-hal yang tidak kelihatan. Yang hasilnya tidak kelihatan. Saat teman-teman seperti yang nge-gym. Siapa yang suka nge-gym? Tekun dalam mengangkat beban. Teman-teman saat mengangkat beban, ya saya ingin tanya yang suka nge-gym ya? Regina, suka nge-gym? Ya, suka nge-gym. Saya mau tanya Regina, kalau kamu lagi ngangkat beban, kelihatan perubahannya enggak? Kelihatan? Capek, tapi enggak ada hasil yang kelihatan. Tapi apa? Kalian melakukan setiap hari. Mengangkat beban. Day by day, hari demi hari. Lalu apa? Badan kalian akan terbentuk. Begitulah teman-teman ketekunan. Saat kalian melakukan hal-hal. Dan hasilnya tidak kelihatan. Tapi teman-teman saat kalian tekun, akhirnya nanti kita akan menikmati hasil di kemudian hari. Hari ini kita belajar teman-teman menjadi orang-orang yang tekun. People who persevere. Tekun tidak gampang teman-teman, tapi selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Percaya katakan amin. Hari ini, I want to remind you guys. Apapun yang kalian lakukan jangan sedih. Meskipun hasil tidak kelihatan. Tetaplah tekun. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Sama-sama kita nyanyikan. Ku bersyukur. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama?
Ku bersyukur. Boleh angkat tanganmu, sama-sama kita katakan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku.